Maha Esa, karena Tuhan kita masih bisa berkumpul bersama-sama sore hari ini di Gereja GBKP Tanjung Priok ini. Boleh dulu disalam samping kanan, kirinya, atas, bawah kalau ada juga. Oke. Oke. Kayaknya aku kan ini udah jam 5 ya, udah jam 5 lewat nih. Pasti udah masih kayak lesu, letih. Padahal kan ini harusnya jam makan malam kan ya? Oh belum ya, belum. Harusnya jam berapa sih kalau boleh tahu? Pokoknya jam segituan lah ya. Biar makin semangat, aku mau coba tes dulu. Aku nanyain kabar kalian, nanti kalian jawab puji Tuhan Kristus gitu ya. Oke? Apa kabarnya? Oke. Biar makin semangat, mari sama-sama kita naikkan pujian Tiba Saatnya. Jemaat boleh bangkit berdiri ya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, garis nafsuku dan bangsa, berdiri di hadapan anak-anak, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, garis nafsuku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Yang selamanya. Keselamatan bagi Allah, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian, kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Yang selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu Yesus Jalan Kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan. Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya
semangat, silakan duduk kembali. Gimana? Udah pada semangat belum pada sore hari ini? Sudah. Kalau begitu, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Manis Kau Dengar. Tuanku, aku hendak bernyanyi.
bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam jalan surga, Tuhan terima kasih karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan nafas kehidupan pada sore hari ini. Karena itu kami bisa berkumpul bersama memuji nama-Mu di Gereja GBKP Tanjung Priok ini ya Tuhan. Tuhan tolonglah berkati kami satu persatu dan tolonglah jaga jemaat yang mungkin masih di dalam perjalanan untuk sampai ke gereja ini ya Tuhan. Tolonglah berkati mereka dan tolonglah berkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan ya. Amin. Salam. Kita masuk ibadah kita yang kedua sore hari ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, atas nama majelis jemaat kami menyambut saudara-saudari dengan shalom dan selamat hari Minggu. Khusus untuk saudara-saudara kami yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami sambut dengan kasih. Kehadiran saudara-saudari menyempurnakan sukacita kami. Di awal ibadah ini, mari kita dengarkan warta jemaat tentang perjalanan jemaat Tuhan. Demikian juga rencana pelayanan di hari yang akan datang. Shalom. Momo Minggu 30 Maret 2025, mari kita sama-sama memperhatikan penekanan Momo pada Minggu hari ini. Yang pertama dari berita majelis. Berita majelis Tunggun halaman 10, 1.4. Menjua-jua ibas gelar Tuhan Yesus Kristus, arah surat enda Ipeutakan kami man Bandu BPMR sekelas di Jakarta Banten karena jadwal pengedasan lencana emeritus man pertua diaken sehingga ndatkan hak emeritus di tengah-tengah kelas di Jakarta Banten tahun 2025. Dari Tanjung Priok ME 1 pertua emeritus David Ketraren, yang kedua diaken emeritus Ngatini berupa Rengin Angin, 3 diaken emeritus Esau Sembiring yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2025 di Gereja Tanjung Priok. 1.5 Dompet untuk mobil gereja GBKP Tanjung Priok, tape mobil PKPW, asam ria ukur ras gege, ras ukur talit, banci per minggu, banci per bulan, banci per tahun, BGP sekali saja bas. Gegeh ta masing-masing. Jadi daftar penerimaan donatur pengadaan mobil PKWP sampai dengan hari ini itu sudah ada 20. Daftar penerimaan donatur pengadaan alat musik dan sound system gereja juga hingga saat ini sudah ada 11 keluarga. Halaman 13 1.6 jadwal PRT perkunjungan rumah tangga Runggun Tanjung Priok akan dilakukan mulai April 2025. Diadakan setiap hari Senin atau Selasa. Di Momo kita tertulis ada 10 tim yang akan melakukan kunjungan PRT kepada masing-masing rayon. Jadi mari kita pengurus PJJ entah pertua diaken setempat gelah sikapkan acara PRT Anda. Masuk kita ke Mamre. Poin 1, PA Gabungan Mamre GBKP Tanjung Priok dilakukan ibas hari Sabtu tanggal 5 April 2025 pukul 16 ingan di GBKP Tanjung Priok. Pembicara Pendeta Sahabat Perangin Angin, tuan rumah 3 sektor, sektor Sepaka Putih, Warakas, Ras Bahari. Mari bersama-sama kita Mamre mengikuti PA Gabungan Mamre ini. Berita diakonia, berita sakit, Sinaturangtan Ande Abel Sembiring, sektor Sunter, Irawat IRS Sentra Medika Cibinong, puji Tuhan go mulih ku rumah. 2. Sinaturangtan Ande Brianta Tarigan, sektor Bahari, Irawat
IRS Hermina Podomoro Sunter, ruang deluxe, kamar 201, enda penggo muliku rumah. Nomor 4, berita statistik, go tubus kalak anak dilaki, si tergelar Diego Conquistador Tarigan, di tengah jambu senia turangta Bapak L Tarigan, sektor Bahari. Operasi normal Ibaswari Rabu 26 Maret 2025, nande ras anak ibas keadaan sehat-sehat. Kita masuk ke hari ulang tahun, baik hari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan. Bagi sinaturang yang kami sebutkan namanya, mohon berdiri di tempatnya. Runggun gereja dan perpulungan pese salam, selamat ulang tahun, man bandu senina tape turang kami perpulungan Tuhan, si berulang tahun, tanggal 24 Maret sampai 30 Maret. Dari Layun Lanji, Andre Agase Permata. Dari Sungai Bambu, Nande Baista Ginting. Dari Kebon Bawang, Nande Yolanda Tarigan. Dari Rayun Bahari, Bapak Novi Bukit. Dari Rayun Sinter, Bapak Eliana Ginting. Dari Rayun Warakas, Roni Fernando Kliat, Tape Bapak Marco. Dari Warakas, Ardiansa Immanuel Ginting. Sedang melayani Ardiansa Immanuel Ginting Permata. Selamat ulang tahun, semakin semangat melayani Tuhan. Nomor 8, Lanji Nande Kezaro Ginting. Dari Rayun Sinter, Permata Ignacia Manuela Bregina. Dari Rayun Warakas, Permata lagi Sheryl Marta Alexandra Berupinem. Dari Sunter, Nora Nyonya Adolf Ginting. Kita masuk ke ulang tahun Perjabun. Yang pertama dari Rayun Warakas, keluarga Bapak Marco. Lihat, nggak ada. Dari Sungai Bambu, keluarga Bapak Kenzi Sembiring. Dari Sungai Bambu lagi, keluarga Bapak Okta Sinalingga. Dari Rayun Padumangan, keluarga Sangapta Sembiring atau Bapak Prisai Sembiring. Demikian momo yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mujur. Minggu ini disebut Minggu Letare, yaitu Minggu Pasion yang kelima, yang artinya nyatakanlah, nyatalah. Ibadah ini mengingatkan kita akan penderitaan Yesus Kristus dalam menyatakan kebaikannya, membela manusia dari kuasa kegelapan. Sebagai anak-anaknya, kita dipanggil untuk ikut memikul salibnya. Yesus adalah terang dunia. Oleh karena itu, sebagai anak-anak terang, kita dipanggil untuk menyatakan terang Kristus dalam kehidupan kita dan namanya dipermuliakan. Persiapkanlah hati kita untuk menghadap Tuhan dengan merasakan kebesaran kasih-Nya sehingga kita mampu bersyukur atas segala pemberian-Nya. Saat teduh, kita mulai. Amin. Mari jemaat diundang bangkit berdiri. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 370 bagian 1 dan 2. Ku mau berjalan dengan juru selamatku.
berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Kemana juga ku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun bila ku dibimbing Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, dan kemana juga ku mengikutnya. Di dalam nama Allah Bapa yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, di dalam nama Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosamu, di dalam nama Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan terang bagimu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Jemaat boleh duduk kembali. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadamu dan namanya adalah kudus. Untuk itu marilah kita memuji Tuhan atas firman-Nya melalui nyanyian kita karena salib-Mu.
Saudara yang kekasih dalam Kristus, mari kita bangkit berdiri untuk bersama-sama mendengar panggilan untuk turut serta dalam penderitaan Yesus. Diambil dari Markus 10 ayat 29 sampai 30, demikian dikatakan. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Untuk meneguhkan kita ikut serta dalam penderitaan Yesus, mari kita respon dengan menyanyikan nyanyian ini, Pilihanku.
Silakan untuk duduk kembali. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang mengantar kita nanti dalam firman Tuhan. Kami persilakan. Kita akan memasuki firman Tuhan dari bagian kitab Yeremia 20 ayat 14 sampai 18. Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan, seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia bersukacita dengan sangat. Terjadilah kepada hari itu seperti kepada kota-kota yang ditunggangbalikan Tuhan tanpa belas kasihan. Didengarkannya lah kiranya teriakan pada waktu pagi dan hiruk pikuk pada waktu tengah hari. Karena hari itu tidak membunuh aku selagi di kandungan, sehingga ibuku menjadi kuburanku dan ia mengandung untuk selamanya. Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Kami datang kepadamu ya Tuhan, bermohon supaya kuasa Roh-Mu bekerja atas kami, menenteramkan hati dan jiwa kami, menajamkan telinga kami, sebab kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya kami siap mendengar, mengerti, memahami, serta melakukannya. Roh-Mu yang kudus memimpin hati kami untuk duduk diam dengan hormat di bawah kaki-Mu, untuk mencintai Engkau melalui firman-Mu. Dalam kasih Kristus Tuhan. Amin. Shalom saudaraku. Menjua-jua membantah kerinah. Kita masuk kepada minggu-minggu Prapaskah, di mana kita mulai merasakan suasana, kita dibawa ke dalam suasana yang begitu dalam, perjumpaan kita dengan Kristus dalam penderitaan-penderitaannya. Maka tidak salah kalau kita katakan minggu Prapaskah itu adalah perjalanan spiritual orang Kristen untuk menerima kenyataan bahwa Tuhannya menderita, tetapi memiliki kemenangan di hari ketiga setelah dia mati. Maka untuk perenungan ini kita akan dihantar firman Tuhan, diambil dari Yohanes 12 ayat 27 sampai 36. Saya akan membacakan teks ini untuk kita semuanya. Mari kita dengar-dengaran firman Tuhan di bawah judul perikop Yesus memberitakan kematiannya. Sekarang jiwaku terguncang, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Lalu datanglah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus,
suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia itu harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Berjagalah, berjalanlah selama terang itu ada padamu, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Siapa yang berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tahu minggu-minggu Prapaskah itu adalah minggu-minggu yang melo, ya. Minggu-minggu yang penuh dengan ketenangan, di mana kita masa-masa menenteramkan diri kita. Dan teks ini mengajak kita berpikir sebentar, ya. Seandainya ada pekerjaan yang sangat berat, relatif ya, pekerjaan berat relatif. Mungkin berat bagi saya, bagi sebagian orang enggak berat, ya. Pekerjaan beratnya begini, saya sendiri yang kasih contohnya. Nah, karena kita akan memasuki masa Prapaskah, maka besok saya mau gereja ini ditata dengan baik. Ya, gereja ditata dengan baik, saya akan membuat meditasi. Dan saya minta semua kursi ini dikeluarkan. Semua kursi ini dikeluarkan. Semua ditata rapi di luar, jangan sampai kena hujan dan tidak kena debu. Dan ruangan ini harus tidak ada bangku, tapi saya mau ada volunteer yang mengangkat semua meja ini, semua peralatan ini, dan volunteer yang membuat tikar di sini. Ya, lalu menata rias altar ini sesuai dengan konsep yang saya beri. Saya butuh tenaga 2 orang saja. 2 orang cukup. Mengeluarkan, lalu setelah selesai nanti ibadah, saya mau kedua orang ini akan mengembalikan posisi kursi ini seperti ini. Dari antara kalian kira-kira siapa yang siap melakukannya? Ada? Raise your hand. Wow. Dari sini nggak ada sih. Lalu jawaban kita apa? Coba siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Nggak kuat lah Bu Pendeta. 2 orang nggak kuat lah. Apalagi kalau kalian apa jawabannya? Capek lah, capek. Daripada disuruh skip, langsung pulang. Jangan lama-lama, jangan lama. Yuk, pulang. Ada lagi, ada jawaban lain? Gila ini pendeta. Emang saya superhero? Enak aja dia nyuruh. Mamaku aja nggak pernah nyuruh aku kayak gitu. Enak aja dia. Sadis ini pendeta. Gak punya otak ini pendeta. Ngeri kali gak punya otak. Ngeri kan? Nah saudaraku, kalau ada tugas yang berat dan itu dinamakan volunteer, volunteer, artinya saudara gak dikasih imbalan untuk itu, kira-kira berebut gak ngerjainnya? Enggak, berebut ngelariin diri. Berebut gak mau. Betul apa betul?
Ih, betul kali kan gitu kan. Betul kali. Ya memang itulah karakter kita. So jangan takut, memang itu karakter kita ya. Tetapi anehnya sekarang kita berhadapan dengan Yesus. Yesus kalau saudara telisik di ayat 27. Oke, cek. Mana tadi teksnya? Ayat 27, coba cek. Ya. Mana teksnya itu tadi? Oke. Ayat 27 kalau kamu punya Alkitab, oke, dia apa? Mari kita baca di kalimat yang pertama sampai kepada tanda tanya. 1, 2, 3. Sekarang. Oke. Kalau di terjemahan Alkitab terjemahan kedua dikatakan sekarang jiwaku terguncang. Itu bahasa aslinya, terjemahan bahasa aslinya yang tepat. Jadi terharu itu bisa merupakan satu guncangan. Pertanyaannya, kenapa hati Yesus terguncang? Ya, seperti kamu tadi ketika saya suruh, perasaanmu gimana? Ya galau juga lah Bu Pen, galau. Selain galau apa? Ya benci juga lah. Ngapa pula aku disuruh-suruh ngangkat-ngangkat kan gitu. Nah Yesus pada saat itu merasa dirinya ini seakan-akan di situasi yang sangat genting. Makanya jiwanya terguncang. Dia terguncang, dia galau. Karena apa? Dia tahu waktunya telah tiba bahwa dia akan memasuki momen di mana dia akan ditangkap dan akan disalibkan. Dia akan ditangkap dan disalibkan, dan itu nggak mudah. Dia jadi volunteer, nggak ada perjanjian. Dia jadi volunteer untuk disalibkan. Maka kemanusiaan Yesus. Saudaraku, kalau saudara punya rasa galau, ya, lalu dikatakan di sini punya rasa haru, punya rasa yang terguncang, berarti saudara masih 100% manusia, oke? Masih manusia enggak? Iya. Jadi reaksi-reaksi kalian tadi itu masih manusia. Karena Yesus juga dalam kemanusiaannya pernah merasa terguncang. Tapi tunggu dulu, rasa terguncang itu enggak lama. Gak lama setelah dia katakan aku terguncang, selanjutnya kalimat berikutnya apa dikatakan? Oh no, aku salah ngomong. Tidak, dia katakan kan? Tidak, ya, tidak. Bapa selamatkanlah aku, apakah itu akan kukatakan? Tidak, ya, sebab untuk itulah aku ada saat ini. Untuk mati. Apa yang menolong Yesus? Apa yang menolong Yesus sehingga dia sanggup mengatakan tidak, tadi pikiranku kurang tepat. Sama, saya balikkan kepada kalian. Kalau jadinya kalian mau saya suruh, kira-kira faktor apa yang membuat kalian mau? So look at yourself. Lihat dirimu. Apa yang membuat kamu mau menjalankan tugas berat? Self awareness, kesadaran diri. Yesus sadar diri dalam kalimat ayat 27. Kamu sadar diri enggak? Siapa kamu? Sadar? Banyak kali orang sekarang enggak sadar. Ke gereja dalam kondisi mabuk cinta, mabuk dipuji, mabuk validasi. Hati-hati kamu, para penampil-penampil, jangan kau hanya untuk penampilan, kalau nggak divalidasi, nggak dipuji, besok kamu ngambek. Hati-hati. Kalau ada nanti dari antara mereka mengatakan, kok singernya lucu ya, nggak pantas. Minggu depan nggak nyanyi lagi nih. Karena butuh apa? Validasi. Itu dia. Tapi Yesus katakan, no, aku gak butuh validasi.
Aku punya self awareness. Kesadaran diri. Emang siapa? Yesus. Oh, aku adalah anak Allah. Reinkarnasi menjadi manusia dan dia adalah Allah. Itu kesadaran Yesus. Dia katakan, ternyata aku adalah Allah. Maka ini adalah tugasku. Ini adalah tanggung jawabku. Yesus justru menyadari dirinya yang akan dipermuliakan Allah. Nah saudaraku, mari kita lihat dimulai sebelum ayat ini, makanya judul perikopnya saya baca tadi, Yesus memberitakan kematiannya. Ini memilukan sebenarnya ya. Bicara tentang kematian, siapa di sini yang sudah siap mati? Oke, nggak siap nggak apa-apa. Siapa di sini mau diselamatkan? Serius? Serius mau diselamatkan? Saudara tahu nggak? Kalau kau mau diselamatkan, hari ini kau harus mati. Karena kematian itu adalah jalan keselamatan. Mati dalam Kristus. Gimana kau mau masuk ke dalam kerajaan sorga tanpa mati? Emang ada? Ya itu istimewa lah kan. Dari jemaat GPKP ini ada nggak kira-kira ini masuk ke sorga tanpa mati? Ya nggak ada. Karena apa? Kematian itu adalah caranya Tuhan menaklukkan maut dan dia bangkit. Maka Kristus mau mengatakan bahwa kematian itu adalah kepastian sepasti kau lahir di dunia ini. Dan kematian itu sangat dekat, tetapi kematian itu justru menjadi jembatan emas masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena imanmu mengatakan kematian Kristus telah mengalahkan semua kuasa kutuk dan kematian. Dan kau dibenarkan oleh karena kuasa Kristus. Amin. Nah kalau saudara takut akan kematian itu, maka saudara perlu mempersiapkan diri untuk happy menerima kematian. Amin. Persiapkan kematianmu ya. Nah, untuk mencapai kematian banyak sekali orang bingung apa yang harus kulakukan. Sama dengan kematian Yesus. Maka di ayat sebelumnya dikatakan bahwa kematian itu seumpama apa? Seumpama biji sesawi yang biji gandum yang jatuh ke dalam tanah, harus jatuh dulu, harus mati dulu supaya bisa bertumbuh berlipat kali ganda. Saudaraku, Kristus akhirnya ditinggikan. Di ayat 33 dikatakan, dia mati, direndahkan dulu, diinjak dulu sampai mati, lalu dia naik kembali ke sorga. Sebagai bukti penyelamatan Kristus akan kita manusia. Nah saya mau melihat ini kepada kita sekarang. Bagi orang yang percaya kata Tuhan, maka baginya adalah terang. Orang yang percaya kepada kematian Tuhan, yang hidupnya percaya akan pengorbanan Kristus, maka dalam dirinya kegelapan akan disingkirkan. Dia akan menjadi orang-orang yang mengalami perubahan dalam hidupnya. Saudaraku, mengimani Kristus yang mati, mengimani Kristus yang sengsara, mengimani Kristus yang disalibkan dan bangkit kembali, berarti mengimani Kristus yang mampu mengubah cara pikir kita. Saya katakan tadi self awareness, benar nggak ya? Self awareness itu mengubah cara pikir kita. Jadi orang-orang yang bertobat akan memiliki kesadaran diri yang tebal. Kalau kau belum memiliki kesadaran diri, berarti pertobatanmu masih setengah-setengah. Kenapa? Karena pertobatan itu sebenarnya bagaimana kamu ditransformasi oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan, ya. Itu namanya terang. Kalau kamu ditransformasi oleh Tuhan, maka hidupmu ini diterangi oleh Tuhan. Kamu adalah anak-anak terang.
Nah, ditransformasi oleh Tuhan berarti ada cara pikir yang berbeda. Yang dulunya cara pikirmu itu fokus, pikiranmu itu hanya untuk mencari nikmat dunia, mencari pamor. Saya katakan tadi, fokusmu datang ke gereja untuk tampil sebagai orang Kristen, nggak ada yang salah. Datanglah rame-rame ke gereja, nggak ada yang salah. Tapi sekarang kita mau bertanya. Saya pernah melayani di satu gereja yang namanya Mega Church. Mega Church. Yang hadir ribuan orang. Saudara tahu, kalau saudara pernah ke Mega Church, ada yang pernah? Harus daftar dulu online. Beribadah harus daftar. Dan semua ini megah. Megah. Videotronnya besar sekali. Tapi saudara, saya bertanya, di mana Tuhan? Jangan-jangan kami sedang memuji dengan gegap gempita, tetapi sedang memuliakan diri kami sendiri. Karena banyak orang yang sekarang cenderung hebat kelihatan seperti penyembah Tuhan, tetapi sedang mempromosikan dirinya sendiri, bukan mempromosikan Tuhan. Lalu mari kita lihat gereja kita. Mari kita lihat ya, jujur ya. Saudaraku, mari jujur. Di ibadah ini, apakah saudara menemukan Tuhan? Halo? Kamu dapat merasakan hadirat Tuhan ya? Kamu harus merasakan itu. Jangan sampai hadiratmu yang ada di sini. Jangan sampai kemuliaanmu di sini kamu akan sombong. Kamu akan katakan, apa aku rajin ke gereja kok. Kalau kau datang beribadah, lalu kau menghitung jumlah berapa kali kau ibadah satu tahun. Kalau kau banyak berbuat ke gereja, lalu kau menghitung semua perbuatanmu, maka kau klaim kau punya dampak banyak dalam perkembangan gereja ini. Tapi ingat, saat orang lain menolakmu, kau bisa depresi, kau bisa stres, karena kau gila pujian, gila hormat. Posisimu di mana kedaginganmu yang berbicara. Kau belum melihat sudut pandang yang berbeda tentang ibadah. Kau belum melihat sudut pandang yang berbeda tentang kuasa Tuhan, tentang kematian Kristus. Kau belum melihat itu. Pikiranmu belum ditransformasi oleh penyaliban Kristus. Makanya saya katakan tadi, hati-hati dengan obsesi dan ambisi. Kau bisa datang ke gereja tetapi untuk mengenyangkan kedaginganmu, maka jiwamu akan tetap miskin. Kau gak siap gagal, gak siap miskin, gak siap menderita, gak siap. Pengenmu ada di zona nyaman, zona nyamanmu penerimaan, zona nyamanmu sukacita, zona nyamanmu hahaha, zona nyamanmu itu bahagia. Makmur dong. Kekristenan tidak selalu bicara makmur, come on. Kekristenan bicara tentang salib Kristus yang harus kita pikul. Mari koreksi diri kita. Tuhan sedang mengizinkan kita untuk memperbaiki diri. Mari tingkatkan rasa di mana kau mengenal dirimu. Ya, kenali yang saya katakan tadi apa? Ya, self awareness, kesadaran dirimu, pengenalan dirimu. Kita perlu sadar siapa kita. Kalau
Kalau kau jemaat, berperilakulah sebagai jemaat Tuhan. Kalau kau pertua, bersikaplah sebagai pertua. Jangan kau pengadu domba. Kalau aku pendeta, kita pendeta, bersikaplah sebagai pendeta. Kalau kau singer, hello sayang, kau jangan pegang HP, sabar dulu. Kan sabar, kan gitu anak. Ini Gen Z kita ini pintar-pintar banget ya. Harus siapa kamu? Kalau kamu pelayan Tuhan, mentalmu harus mental pelayan Tuhan. Amin. Di situ dia. Maka hari ini Tuhan mau katakan, ayo ditransformasi pikiranmu, diterangi oleh firman Tuhan. Jangan biarkan pikiranmu dalam kegelapan. Cara pikirmu harus berbeda. Kalau selama ini orientasimu ada di A, tetapi setelah merenungkan penyalipan Kristus, maka cara berpikirmu mulai diubahkan. Yang selama ini suka memfitnah, transformasi berpikir dalam Kristus membuatmu suka mengapresiasi orang lain. Amin. Orang-orang yang negatif thinking, tengok bajunya itu nggak cocok. Tengok penyanyinya itu jelek kali suaranya minggu depan. Semua nggak cocok, semua nggak cocok. Gereja ini nggak cocok, bangunan gereja ini pun nggak cocok. Itu orang yang negatif thinking. Rambutku ini pun nggak cocok, tengoknya ini. Semua nggak cocok. Yang cocok harus dia yang mengatur. Tapi hari ini Tuhan katakan, saudaraku mari dengarkan Tuhan bicara. Salib Kristus akan mengubah cara berpikirmu. Dia akan mengatakan banyaklah melihat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Senyum dulu dong. Kebaikan Tuhan dalam dirimu. Ada kebaikan Tuhan? Amin. Punya banyak kebaikan Tuhan dalam dirimu. Bangga dong. Karena itu kau juga melihat kebaikan Tuhan di diri orang lain. Ya. Nggak bisa kau melihat kebaikan orang lain kalau masih di dirimu ini banyak yang busuk. Kalau busuk kau, maka penilaianmu kepada orang juga busuk. Begitu Satu jeruk busuk dalam keranjang, semuanya baik, masukkan satu yang busuk. Kayak mana besok? Berbusukan. Makanya satu orang jemaat pun di sini yang toksik. Kalau kalian gak punya resilience, apa resilience? Daya tahan juang dalam iman. Kalau gak kalian tangkis, semua kalian busuk. Jangan mau, amin. Jangan mau jadi busuk, tapi punya resiliensi, ketahanan iman yang kuat. Saya adalah terang yang menerangi kamu. Jangan dia yang menggelapkanmu, tapi kamu yang menerangi dia. Jangan tinggalkan pula, kan? Jangan jauhkan, karena kamu adalah garam dan terang. Terang itu menyinari. Kamu tinggalkan dia sendiri, kan? Dia nanti semakin tertolak, semakin sakit. Ya, pertua udah menyendiri di sana, sekali-kali kawani dia. Ya kasihan dia di situ kan. Nah di situ, jadi terangi dia, garami dia. Nah, kamu adalah terang. Nah karena apa? Menjadi terang itu mampu berjalan dalam kesulitan. Karena dia tahu mana lobang, mana tanjakan, kan gitu, mana duri. Karena ada terang. Coba dalam kegelapan, dirambasnya semua itu. Nggak tahu dia, ya jatuhlah dia terbalik-balik kan gitu. Nah kita adalah anak-anak terang. Mari kita bukan hanya menerangi diri kita, tetapi baiklah kita juga menerangi orang lain. Saya percaya gereja ini akan diubahkan semakin indah di hadapan Tuhan. Saudara tahu kenapa? Ini generasi emas. Ini generasi emas. Tapi jangan sampai generasi ini berubah menjadi generasi cemas. Karena mereka Gen Z itu sangat gampang stres. Kalau mereka punya masalah gampang stres. Jadi dampaknya mereka bisa meninggalkan gereja. Nah peran-peranan seperti ini mereka dilibatkan, mereka dihargai, mereka punya potensi, punya daya kreativitas yang baik.
akan sangat baik. Karena itu mari kita didik mereka menjadi anak-anak terang. Amin. Wow, saya bangga loh melihat mereka gitu ya, memiliki potensi yang besar. Tapi mari kita tambahin lagi supaya mereka benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya untuk menyenangkan hati sendiri. Saya rasa Tuhan dan para malaikat tersenyum melihat mereka dari surga sana. Ya, betapa hebatnya GBKP Tanjung Priuk ini mendidik anak-anak generasi emas bebas cemas. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan kami yang mengalahkan kegelapan, yang memberikan cahaya terang sehingga kami dapat berjalan dalam kuasa jahat sekalipun. Karena kami percaya Engkau akan memberikan kemenangan kepada kami. Maka berkatilah kami, berkati cara berpikir kami, supaya kami lebih fokus untuk mengenal Kristus dalam setiap perjalanan hidup kami. Mencintai Engkau, mencintai sesama manusia. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang berbahagia mendapat gelar sebagai anak-anak terang melalui firman-Mu hari ini. Dalam kematian-Mu kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampun, kebangkitan yang kekal. Amin. Jemaat boleh duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Demikian dikatakan Tuhan dalam firman-Nya sebagai dasar bagi kita memberikan persembahan. Dan hiduplah di dalam kasih-Nya, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan diri-Nya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Efesus 5 ayat 2. Mari kita kumpulkan persembahan kita diiringi dengan nyanyian segala puji syukur. Dipuja
kita berdoa membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab kami mengenal Engkau adalah sumber berkat dalam hidup kami. Kami sudah mengumpulkan persembahan kami dan kami percaya Engkau akan memberkatinya untuk hormat dan kemuliaan-Mu di tengah-tengah gereja yang akan melakukan banyak pelayanan-pelayanannya. Engkau mendukung pelayanan gereja melalui persembahan umat-Mu. Dan limpahilah kami dengan berbagai berkat dalam kehidupan kami. Berkat kesehatan, berkat sukacita, berkat rejeki, berkat-Mu yang melimpah tercurah atas kami. Dan kami percaya Engkau akan senantiasa memberikan kami hikmat dan bijaksana untuk mengatur berkat-berkat yang kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada saat ini juga kami datang ke hadapan-Mu. Dalam syafaat kami bermohon kepadamu. Berkatilah jemaat-Mu GBKP Tanjung Priuk ini. Dalam berbagai kegiatan yang sedang mereka programkan di hari-hari yang akan datang. Engkau yang memberikan kekuatan, hikmat, bijaksana, dan keteguhan hati kepada para pengerja majelis, pertua, diaken, pendeta, dan semua bagian-bagian yang Kau tetapkan menolong gereja ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Berkati anak-anak permata menjadi permata yang indah di hadapan-Mu, menjadi pemuji penyembah Engkau dan sanggup menjadi pelaku-pelaku firman yang setia kepadamu. Engkau yang memberkati usaha setiap jemaat-Mu. Apapun yang mereka lakukan biarlah itu mendatangkan berkat sukacita. Apabila saat ini ada keluarga yang usahanya sungguh sangat sulit maju, Tuhan berkati mereka, berikan hikmat supaya mereka tahu jalan keluar yang harus mereka lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Tambahkan rejeki kepada semua jemaat-Mu, supaya mereka sungguh-sungguh menyadari bahwa segala yang mereka miliki bersumber daripada Tuhan. Bila ada yang sukses, ingatkan mereka bahwa kesuksesan itu datangnya dari Tuhan juga. Berkati anak-anak kami yang sedang sekolah, dari mulai tingkat yang paling rendah sampai ke perguruan tinggi. Engkau yang memberkati, memberikan kepintaran kepada anak-anak kami dan rasa takut dan hormat kepada Tuhan, sebab dari situlah awal daripada pengetahuan. Engkau yang memberkati anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, supaya mereka boleh Engkau tuntun melalui kepintaran, melalui kapasitas mereka untuk diterima di berbagai perusahaan pekerjaan atau apapun yang sedang mereka pergumulkan. Apabila di antara anak-anak-Mu ini ada yang merindukan pasangan hidup, Tuhan, Engkau yang menolong mereka untuk mengerti maksud Tuhan dalam hidup mereka, menemukan seseorang yang Tuhan anggap menjadi orang yang tepat buat dia. Maka ukuran mereka Engkau ubahkan menjadi ukuran-Mu. Berikan mereka Tuhan cara berpikir yang berbeda tentang pendamping hidup, supaya suatu saat mereka sungguh mengenal Tuhan yang menetapkan itu. Berkati juga saudara kami yang berulang tahun pernikahan dan ulang tahun yang menyukakan hati mereka. Biarlah tambahkan sukacita dalam hidup mereka. Engkau yang memberkati gereja-Mu menjalankan tritugas panggilannya, supaya mereka tetap berjalan dalam kehendak Tuhan. Jemaat-Mu Runggun ini, Klasis, Modramen, PGI, dan secara umum mitra-mitra gereja kami yang ada di dalam negeri sampai ke luar negeri, Engkau yang memberkati. Dan akhirnya kami bermohon kepadamu ya Tuhan, berkatilah negeri kami Indonesia ini, kota kami,
kota Jakarta ini, berkatilah. Di masa-masa puasa akan berakhir, besok teman-teman kami akan merayakan kemenangannya. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka, memberikan kedamaian di Indonesia ini. Dengan kemenangan yang mereka capai, maka kedamaian juga bertambah-tambah di negeri kami. Inilah kami Tuhan yang rindu, yang senantiasa Tuhan berkati. Engkau pulihkan jemaat-Mu yang sakit, Engkau sembuhkan hati yang terluka, Engkau bangkitkan semangat yang patah, karena sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa. Kami percayakan doa kami ini hanya di dalam nama Kristus Tuhan kami. Amin. Mari jemaat saya jemput untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita ini, dan sebelum itu mari kita bersama-sama memiliki tekad yang kuat. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Bersinarlah terang Kristus melalui diri kita. Yang mengikut Yesus haruslah memikul salib dalam hidupnya. Untuk meneguhkan dan menguatkan kita, mari kita angkat pujian doa Yabes.
dengan teduh kita bersama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jalanilah kehidupanmu dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggilmu kepada Kristus, kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita meninggalkan rumah Tuhan, kita teduh sebentar. Saat teduh dimulai.